Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Ya, kita sudah melihat pendahuluan, saudaraku. Kita akan membaca dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Bersama-sama kita berdiri. Karena ini agak panjang, kita membacanya bergantian. Ayat 1, jemaat ayat 2. Baik, saya mulai dari ayat 1 dan jemaat nanti lanjut bergantian. Demikian firman Tuhan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik ceribamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Sama-sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dari minggu pertama, Bapak Ibu Saudara, kita membaca tentang pertanyaan dari seorang muda yang kaya, yang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang apa yang dia harus perbuat
supaya mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan Yesus menjelaskan panjang lebar mungkin saat itu, dikutip singkat saja oleh Injil. Dan kemudian si orang muda yang kaya ini menceritakan tentang apa yang sudah dia perbuat. Dan dia yakin dia akan mendapat acungan jempol dari Tuhan Yesus secara langsung. Enggak pakai WA, enggak, langsung di hadapan Tuhan Yesus. Karena dia kontak langsung. Tapi apa yang didengar dari Tuhan Yesus, saudaraku? Ternyata Tuhan Yesus tidak memuji dia. Tuhan Yesus memberi satu cara bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Dia mengatakan, saudaraku, semua sudah kuperbuat, apa yang masih kurang? Dan Tuhan Yesus menjawab, sesuatu yang harus dia lakukan. Pertanyaan, kita seringkali seperti itu. Kita merasa sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, untuk gereja, untuk keluarga, kalau itu anak-anak, untuk orang tua. Lalu kita membanggakan diri, apa yang masih kurang? Gitu ya. Apa yang masih kurang? Dan hari ini, saudaraku, kemarin kita bicara apakah kita kurang iman, apakah kita kurang memperhatikan keluarga, seperti itu ya. Lalu hari ini pertanyaannya, apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Iya. Mungkin ada kurangnya kita di sini. Kita kurang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kita menjumpai pernyataan Tuhan atau teguran Tuhan kepada jemaat yang rajin, kepada jemaat yang sungguh-sungguh. Dalam ayat 4, dalam Wahyu pasal 2 ini kita jumpai pernyataan Tuhan setelah memuji jemaat di Efesus, ada satu teguran. Namun demikian aku mencela engkau. Ya, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Ya. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita merasa, bolehlah ya merasa sudah begini dan sudah begitu, dan kita melihat bahwa itu sudah cukup. Yang kurang itu Tuhan kurang mengasihi saya, Tuhan kurang perhatian kepada saya. Yang kurang itu gereja itu kurang begini, gereja itu kurang begitu, nggak seperti gereja itu, nggak seperti gereja ini. Seringkali kita berpikir begitu. Mungkin ya, sehingga kita mencari yang lebih lengkap, lebih sempurna. Seorang hamba Tuhan berkata, kalau saudara mencari gereja yang sempurna, nggak ada yang kekurangan, dan Anda pergi ke sana, gereja itu harusnya sudah sempurna, tapi gara-gara Anda ke sana gereja itu jadi nggak sempurna. Jadi siapa yang bikin nggak sempurna? Karena dia pergi ke sini nggak sempurna, karena merasa di sini nggak sempurna, dia pergi ke sono jadi nggak sempurna. Dia pindah lagi yang tempat dia pergi, jadi nggak sempurna. Yang sudah menuju kesempurnaan udah 90%, datang dia merosot jadi 50%. Gara-gara orang yang selalu mencari gereja yang sempurna karena merasa dia udah sempurna, nggak cocok dia di sini, nggak cocok, nggak. Karena di sini terlalu rohaninya masih begini, saya sudah begini. Jadi dia cari yang sudah begini, nggak taunya dia ke sono bikin gereja itu jadi begini. Saudaraku, evaluasi diri itu artinya menyadari bahwa kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa. Loh, penyanyi sekuler aja ada loh, ya kan, yang
kalimatnya, saya bukan, itu siapa penyanyinya Jini? Wah, kalau gitu saya harus kasih tahu anak remaja ngajar ini, supaya tahu. Sekuler aja mengatakan saya bukan siapa-siapa, apalagi ini kita orang percaya yang sudah ditebus dosanya, sudah diperbaiki, kita yang bukan apa-apa diterima oleh Tuhan. Ya, diterima oleh Tuhan itu sekarang, saudara ya. Saudara harus yakin sekarang diterima oleh Tuhan. Amin. Jangan nunggu nanti. Kalau nanti diterima Tuhannya kan bukan di sini, saudaraku. Ya. Kapan kita bisa diterima oleh Tuhan? Kalau kita merasa kita ini masih ada yang kurang dan harus diperbaiki. Ya. Menjadi orang Kristen dimulai dengan kasih Allah. Karena Allah mengasihi manusia berdosa, saya dan saudara orang yang percaya ini beroleh anugerah keselamatan karena kasih Allah. Karena kasih Allah kita mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan dan kita mendapatkan masa depan yang pasti, baik di dunia ini maupun di sorga nanti. Masa depan itu bukan hanya nanti di sorga, tapi juga di dunia ini. Itu hasil dari kerja Kristus, mulai dari lahir, mati dan bangkit. Ya, baik Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku, karena dimulai oleh kasih Allah, kehidupan orang percaya tidak bisa lepas dari dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ingat itu, kita nggak bisa lepas dari dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Coba kita katakan sama-sama, dikasihi dan mengasihi Tuhan. 2, 3. Dikasihi dan mengasihi Tuhan. Jangan setengahnya saja ya. Dikasihi Tuhan titik, enggak. Ya. Itu belum lengkap. Kita harus juga mengasihi Tuhan. Baru kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan dan kesembuhannya dan pertolongannya dan lain sebagainya. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mengasihi kita dengan kasih yang nyata setiap hari, setiap saat, bahkan di sepanjang hidup saya dan saudara. Kita menikmati pemeliharaannya, kita menikmati kesembuhan, kita menikmati pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan kasih yang nyata? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan kasih yang sebenar-benarnya? Mungkin ini ya, pertanyaan itu juga harus ada dalam diri kita. Mungkin selama ini justru kita yang kurang mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku, dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7 yang kita baca tadi, coba saya kutip beberapa ayat. Ini yang Tuhan lihat dengan keadaan jemaat di Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu, ketekunanmu. Kira-kira ini jemaat bagus gak sih saudaraku? Tuhan bilang, aku tahu, ya, aku tahu pekerjaanmu, jerih payahmu, ketekunanmu. Ada lagi kemudian, aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang jahat. Yang gak sabar untuk menghadapi orang jahat itu orang jahat atau orang baik? Kalau sesama orang jahat, sabar saudaraku, karena saya juga jahat, dia jahat, ya udah sama-sama lah gitu. Iya kan? Sama lah gitu. Malah terus gini, sama-sama jahat gitu ya. Yang gak sabar terhadap orang jahat pasti orang baik, orang benar. Lalu kondisi jemaat di Efesus,
Engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri rasul. Jadi orang yang berpendirian, lalu dia menemukan orang yang mengaku rasul tapi ternyata bukan rasul. Ayat 3, saudara. Ini kondisi jemaat di Efesus. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan tidak mengenal lelah. Kalau ada jemaat yang begini, saudaraku, jemaat yang baik bukan? Saudara, sebagai manusia bisa mengatakan jemaat yang ideal, jemaat yang sempurna, jemaat ini? Kalau saya punya jemaat seperti ini, saya bisa begini terus. Ya. Ini jemaat yang sempurna buat saya. Ini jemaat yang ideal. Ya. Ini jemaat yang sempurna, ini jemaat yang ideal. Dan Tuhan puji loh, Tuhan puji. Bukan cuma pendeta yang puji. Tuhan Yesus memuji. Aku tahu pekerjaanmu. Sambil digini-giniin kali ya kita. Lalu ayat 4, saudaraku, namun aku mencela engkau. Ada kekurangan? Ada kekurangannya. Kekurangannya enggak banyak sih, cuman 1. Dari 10 pujian atau 100 pujian, kalau ada kekurangan 1 rasanya gitu ya. Coba yang masih sekolah dapat nilai 10, 9, 10, 9. Terus ada 1 aja. 5. Nyeselnya seperti apa kira-kira? Coba mana yang masih sekolah? Pika dapat 9, 10, 9, 10 terus ada 1, 5. Sedih. Nangis enggak? Nangis ya. Kan yang lain banyak yang bagus. Ya. Takut diomelin mama ya. Enggak sedikit anak yang nangis karena 1 saja nilai yang kurang. Ya. Nyeselnya gimana gitu ya? Nyeselnya. Itu kalau udah kayak gitu bukan takut dimarahin orang tua, bukan. Itu menyalahkan diri sendiri gitu. Kalau ketahuan ternyata nilainya yang 1 jelek. Saudaraku, jemaat di Efesus mungkin angkanya 10 semua. Tapi 1 nilainya 5. Tuhan bilang, namun aku mencela engkau karena engkau kekurangan kasih yang mula-mula. Telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi saudaraku, bukannya kurang rajin. Kalau rajinnya oke banget. Bukannya kurang setia. Juga bukan kurang taat. Atau kurang berkorban. Atau kurang banyak persembahannya. Enggak ada seperti itu. Dan mendapat apresiasi dari Tuhan sampai ditulis dalam kitab Wahyu ini. Lalu apa kurangnya? Allah menegur karena jemaat Efesus telah kehilangan kasih yang mula-mula. Kadar kasihnya, ya, kadar kasihnya sangat berkurang. Tuhan berkata, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Kadar kasihnya yang tadinya 100% mungkin turun tinggal sekian persen. Loh, tapi masih rajin. Tapi masih ke gereja. Tapi masih kasih persembahan. Tapi masih kasih persepuluhan. Saudara-saudaraku, bisa enggak seperti itu? Bisa, ternyata jemaat di Efesus bisa. Gitu. Saudaraku, kalau ada suami istri kelihatannya rukun sampai tua, kira-kira apa memang masih saling mengasihi? Ada yang enggak loh, saudaraku. Ya. Ada yang bilang gini, ya demi anak-anak kasihan mereka, anak-anak udah gede. Ya karena udah punya cucu apa lagi. Ada yang seperti itu. Ada, dan tidak sedikit, saudaraku. Kadar kasihnya kurang, tapi masih
tetap dipertahankan. Orang Kristen banyak yang seperti ini. Ya. Kadar kasihnya kepada Tuhan, tapi mereka masih seperti jemaat di Efesus, rajin, setia, dan lain sebagainya. Tidak terlihat tanda-tanda yang kasat mata, karena dalam kenyataannya mereka adalah jemaat yang rajin, jemaat yang setia, jemaat yang rela berkorban, bahkan pegang firman Tuhan. Tidak terlihat dari luar, dan tidak terlihat tanda-tanda yang bisa diketahui orang lain. Perhatikan ini, kehilangan kasih yang mula-mula hanya bisa dideteksi oleh orang yang peka terhadap Roh Kudus. Ya. Hanya orang yang peka terhadap teguran dari Tuhan bisa ngerti bahwa dia kurang kasih kepada Tuhan. Apa yang terjadi pada jemaat Efesus bisa juga terjadi pada gereja atau jemaat Tuhan di masa kini. Berbagai kepentingan dan keinginan pribadi mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang kelihatan baik dan terpuji. Kelihatannya untuk Tuhan, tetapi sebenarnya untuk menyenangkan diri sendiri, untuk memuaskan diri sendiri. Bisa jadi seseorang ke gereja, karena kalau ke gereja itu merasa puas. Ada orang ke gereja merasa puas, kenapa? Kayak nonton konser. Banyak nggak yang seperti itu sekarang? Banyak. Suasananya enak, adem. Kalau nonton konser bayar. Kalau nonton konser bayar, kalau ke gereja apa saudaraku? Nggak ada ke gereja gratis. Kolektor jadi begini, ini saudaraku. Iya kan? Tapi kan kalau nonton konser bayarnya tertentu, kalau ke gereja suka-suka, yang penting saya puas gitu loh. Pelayanan juga begitu, ada orang yang melayani bukan karena untuk Tuhan, tapi karena dirinya merasa puas karena bisa melayani. Kalau belum capek belum puas, nah itu salah gitu ya. Karena kan bukan untuk kepuasan diri sendiri, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Kalau ada kasih baru itu untuk menyenangkan Tuhan. Sampai capek pun tidak diperhitungkan. Nah, saudaraku, ibadah dan pelayanan yang seharusnya ditujukan untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, ternyata karena tujuan yang sebenarnya adalah untuk diri sendiri, untuk agenda pribadi, sehingga semua itu dilakukan tanpa kasih. Ya, tanpa kasih. Bisa enggak? Bisa, saudaraku. Karena tadi pengen puas. Ya. Atau pengen tampil beda. Orang lain enggak melayani, saya melayani loh, gitu. Puas. Nah, saudaraku. Perbuatan baik dan korban persembahan yang seharusnya dilakukan atas dasar kasih kepada Tuhan, tetapi semua dilakukan tanpa kasih akan Tuhan. Bisa saja itu semua dilakukan karena rutinitas. Ya, karena rutinitas. Karena sudah biasa, terjadwal. Jadi ya sudah, lakukan saja. Dan itu terjadi, saudaraku. Itu terjadi. Karena sudah biasa, sudah rutin, jadi kita lakukan saja. Kalau pagi nggak doa nggak enak ya, gitu. Padahal tadi dari nongki-nongki pulang jam 2, jam 5 biasanya doa. Begitu nggak doa, nyeselnya kemana-mana, saudaraku. Bagus sih ada rasa nyesel. Merasa dosa bagus sih. Tapi karena nyeselnya kenapa? Karena sudah rutin. Karena sudah rutin. Jadi nyesel gitu, nyesel. Rasa bersalahnya tinggi. Kalau saudara mengasihi Tuhan, enggak begitu. Kalau memang aktivitas itu sampai malam dan enggak bisa bangun pagi untuk doa, ya setelah bangun doa.
Sama enggak? Oh enggak, nanti berkatnya sudah keburu dipatok ayam, karena ayam lebih dulu bangun, katanya begitu ya. Saudaraku, aktivitas di kota sekarang itu tidak mengenal waktu. Ya, kalau harus bangun pagi sebelum matahari terbit, nanti kalau telat dipatok ayam berkatnya, tersiksa. Akhirnya doa pagi hanya karena jadwal, hanya karena rutin gitu. Begitu karena alarmnya jam 5 itu udah pasti ya, langsung bangun. Apalagi dengar suara dari tetangga itu ya, kebangun kan ya, kebangun gitu. Apalagi yang rumahnya di samping tetangga, kebangun. Akhirnya ya udahlah, lipat lututmu gitu ya. Langsung bukannya doa, pindah tempat tidur itu. Bedanya kalau di tempat tidur berbaring ini begini. Lebih baik lanjut tidur, bangun segar, doa, sungguh-sungguh. Itu orang yang paham dan mengasihi Tuhan. Bukan karena rutinitas, bukan karena terpaksa. Tapi memang kita bisa menjadwalkan. Kan gitu ya. Seperti orang yang kerja rutin ya. Dia harus sampai kantor jam 7, jam 8 dan dia pulang jam 4, jam 5. Aturlah. Kalau Anda mengasihi Tuhan, aturlah waktu. Supaya bisa bangun di jadwal yang saudara tentukan untuk berdoa dan baca firman. Kita yang ngatur gitu. Jangan bilang, oh kata Pak Pendeta doa boleh kapan aja, siang gak apa-apa gitu. Terus sengaja pulangnya jam 3 pagi. Dia pulang jam 2 pagi, bangun langsung berangkat ke kantor. Tuhan tahu kan, udah jadwal ke kantor. Enggak juga saudaraku, kasih akan Tuhan membuat kita bisa mengatur semuanya dengan baik. Ada ini saudaraku, ada yang punya fanatik luar biasa terhadap agama. Dalam hal ini kita bicara Kristen ya, ada. Tapi ternyata karena tidak mengasihi Tuhan, fanatismenya itu fanatisme semu. Gitu. Ke gereja sih enggak saudaraku, tapi fanatiknya luar biasa. Saudara bisa ketemu banyak orang seperti ini. Ke gerejanya enggak saudaraku, tapi fanatiknya luar biasa. Gitu. Bahkan dilamar oleh orang yang bukan Kristen kaya pun dia nggak mau karena bukan Kristen. Nggak mau aku, nggak mau menjual Tuhan Yesus katanya gitu. Ke gerejanya kagak pernah. Iya, ibadahnya enggak. Tapi fanatiknya luar biasa. Gitu. Saya bilang sampai dilamar orang kaya pun tidak mau karena bukan Kristen. Tapi ke gerejanya enggak. Di mana kasihnya akan Tuhan gitu loh, ya. Jadi kelihatannya benar-benar kelihatannya. Ini fanatisme semu itu kelihatannya benar-benar orang ini mengasihi Tuhan. Sampai bekerja pun yang bukan perusahaan Kristen dia nggak mau. Sekolah pun harus di sekolah Kristen. Wih, fanatik banget ya. Karena nanti kalau di anak saya sekolah di sana diajarin begini begitu. Tapi orang tuanya nih nggak ke gereja, saudaraku ya. Tidak mengasihi Tuhan sebenarnya. Tapi punya fanatisme semu karena keturunan, karena budaya kan bisa. Jadi nggak ketahuan saudaraku. Jadi jangan saudara pikir orang-orang yang seperti itu punya fanatisme seperti itu. Oh ini orang yang Kristen sungguh-sungguh nih. Enggak, saudaraku, enggak. Jadi tidak bisa terlihat dari seperti itu kurang mengasihi Tuhan. Ya. Nah, mungkin sekali kita punya pengalaman dalam kekurangan-kekurangan seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin pagi ini kita terkoreksi. Ya. Mungkin pagi ini kita terkoreksi tentang kekurangan kasih yang ternyata tidak terlihat dari
rajinnya ibadah, tidak terlihat dari perbuatan baik dan korban-korban, tidak terlihat dari fanatisme yang ada pada kita. Kita pikir kalau kita sudah ibadah, pelayanan, perbuatan baik, persembahan, persepuluhan, dan menjadi orang Kristen yang fanatik, ini saya mengasihi Tuhan. Ternyata enggak, saudaraku ya. Tuhan bilang, aku mencela engkau karena ada yang kurang kepada orang Efesus, yang rajin, yang berbuat baik, yang berlelah-lelah untuk Tuhan, bahkan fanatiknya luar biasa. Ya, fanatik orang Efesus itu apa, saudaraku? Ada rasul ada orang yang ngaku dirinya rasul. Ada ajaran Nikolas yang sepertinya Injil. Tetapi saudaraku, ternyata setelah diselidiki mereka bukan. Gitu. Mereka bukan. Ya. Enggak seperti rasul-rasul yang sebenarnya. Nah, gini saudaraku. Fanatisme itu perlu, ya. Fanatisme itu perlu agar kita punya filter. Tapi harus dilandasi oleh kasih akan Tuhan, oleh kesetiaan, kerajinan kita kepada Tuhan. Fanatisme perlu agar kita punya filter terhadap ajaran-ajaran yang ada. Ya, ajaran yang ada ini belum tentu juga palsu, kan gitu ya. Ajaran yang ada belum tentu juga menyimpang. Berbeda, tidak sama, belum tentu salah, kan seperti itu. Jadi kita bisa bedakan, tapi ada yang benar-benar ajaran itu sesat, ajaran itu palsu gitu ya. Kalau sudah bicara gitu kan bicara sangat teologis ya. Itu beberapa waktu rame tentang Tritunggal gitu ya. Nah, diselidikin nih Tritunggal. Oh, berarti yang itu salah, itu tidak mengakui Tritunggal misalnya gitu ya. Yang satu bilang ajaran Tritunggal nggak ada di Alkitab. Nah, kita belajar sama-sama. Kan gitu ya. Biasanya ini di kalangan kampus atau pendeta-pendeta. Oh, Alkitabnya yang seharusnya itu yang begini. Kalau yang itu palsu. Wah, itu nambah-nambahin. Terus saya bicara sama Pastor Gisel, jadi ini siapa yang nambahin, siapa yang ngurangin gitu ya. Semuanya itu kan dari dulunya begini, lalu begini. Nah, jadi fanatisme itu perlu untuk menyaring supaya kita tidak terbawa pada arus ajaran-ajaran sesat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyadari bahwa ternyata apa yang selama ini sudah kita lakukan masih kurang berkenan, bahkan bisa jadi melukai hati Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ini yang penting saudaraku, siapapun kita, mungkin selama ini kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, sudah beribadah dengan setia, melakukan yang firman Tuhan perintahkan dengan sungguh-sungguh, apa masih kurang sih? Saudaraku, tidak ada yang bisa menilai saudara kurang, enggak ada. Pak Pendeta, enggak bisa, Pak Pendeta enggak bisa menilai bahwa saudara ini kurang, enggak. Yang bisa tadi saya katakan siapa? Diri kita sendiri dengan Tuhan. Ya. Siapapun kita perlu mengoreksi diri. Nah, lalu mengoreksi dirinya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Tuhan bilang kepada jemaat di Efesus, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ingat dari mana engkau telah jatuh. Terjemahannya ada dua macam seperti itu, saudaraku ya. Ingat dari mana engkau jatuh. Ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Artinya begini, saudaraku. Periksa diri dengan jujur. Koreksi hati dengan terbuka, jangan ditutup-tutupi. Ya. Karena yang tahu bahwa diri kita telah jatuh bukan orang lain, bukan. Yang tahu kekurangan kita bukan tetangga. Iya kan? Bukan tetangga. Kata beberapa orang, pria, yang paling tahu kekurangan saya itu istri saya.
Halo bapak-bapak? Bapak-bapak, halo? Tapi saya juga enggak merasa yang paling tahu kekurangan saya itu istri saya, enggak. Gitu. Karena si bapak juga berusaha menyembunyikan. Jadi bapak-bapak yang ngomong ini bener nih, yang nggak ngomong ini bener nih. Karena bapak-bapak merasa menyembunyikan, yang ngomong ibu loh. Iya, yang ngomong mungkin punya pengalaman pribadi, karena memang nggak mau loh orang tuh ketahuan kekurangannya sama orang lain, bahkan di kekurangan itu juga nggak boleh ketahuan oleh istri. Juga istri begitu. Kalau suami saya, tahulah kekurangan dan keinginan saya. Kalau suami, dia tahu kekurangan istri, tapi dia nggak mau tahu keinginan. Halo, istri setuju nggak? Nggak mau tahu keinginannya. Kalau kekurangannya, sok tahu kan tahu. Kalau keinginannya pura-pura nggak tahu gitu ya. Jadi yang paling tahu diri kita itu siapa sih? Pertama diri kita sendiri, dan yang lebih tahu siapa? Tuhan. Jadi untuk tahu bagaimana, buka hati, buka diri, jangan tutupi. Tuhan koreksi, terima. Ini yang kemudian Daud berkata dalam Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar, jalan yang kekal. Saudaraku, dengan tulus Daud memohon agar Tuhan membantu dia untuk mengoreksi, menyelidiki hatinya. Tidak berhenti sampai di situ saja, Daud melanjutkan dengan permintaan, apabila aku salah. Jadi sebenarnya Daud ini sedang merasa benar loh saudaraku. Jangan dibilang Daud itu merendahkan diri, enggak saudaraku. Daud itu tidak sedang merendahkan diri. Coba dari kata-kata yang mana saudara tahu? Apabila aku salah. Jadi saudaraku, kalau ada orang minta maaf gini, ya udah kalau saya salah saya minta maaf. Kira-kira orang itu sedang mengaku salah atau tidak? Dia tidak sedang mengaku salah. Sama seperti Daud ini. Dia bilang, Tuhan selidiki aku, koreksi aku, kalau jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Apabila aku, artinya dia tidak sedang jujur di hadapan Tuhan waktu berkata yang pertama. Tapi kemudian dia bilang, apabila jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dengan Daud minta, tuntun aku di jalan yang benar, tuntun aku di jalan yang kekal. Setidaknya saudaraku, pagi ini kita melihat satu contoh dari Raja Daud yang datang kepada Tuhan, datangnya jujur, pengakuannya setengah jujur, permintaannya tulus. Coba, ini manusiawi banget saudaraku ya. Datang kepada Tuhan jujur enggak? Jujur. Waktu ngomong awal-awal jujur enggak? Enggak, gitu ya. Waktu ngaku benernya, gitu. Tapi kemudian dengan tulus dia bilang, kalau aku salah Tuhan, ya udah, aku mau dituntun. Nah, saudaraku, ini cara introspeksi diri dengan jujur di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita sulit jujur kepada diri sendiri. Tapi waktu kita bersimpuh di kaki Tuhan, waktu kita berhadapan dengan Tuhan, kita menyadari siapakah kita ini, baru kita bisa jujur. Kita menyadari kita ini hanya debu tanah. Kenapa ngotot? Karena diciptakan dari tanah sengketa. Makanya suka ngotot, sampai sama Tuhan juga
ngotot gitu ya. Senang bertengkar. Sampai dengan Tuhan juga suka bertengkar. Mari kita jujur kepada Tuhan. Dia akan koreksi dan perbaiki kita. Baik. Yang kedua, punya kerinduan untuk dipulihkan. Ya. Kepada jemaat di Efesus dikatakan, lakukanlah lagi apa yang semula engkau telah lakukan. Ya. Lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ternyata saudaraku, untuk pemulihan, ya, untuk dipulihkan, yang Tuhan minta itu bukan satu hal yang sulit. Bukan satu hal yang belum pernah kita lakukan. Bukan hal yang tidak bisa kita lakukan. Yang diminta oleh Tuhan adalah melakukan lagi apa yang dulu pernah kita lakukan. Yaitu ketika kita melakukan itu di saat kita awal percaya, yang dikatakan tumbuh cinta yang mula-mula. Nah, saudara-saudaraku, kasih yang semula atau cinta mula-mula ini ada ditulis juga di Yeremia. Dituliskan, ingat istrimu pada masa mudamu. Kalau saudara sulit memahami cinta yang mula-mula, ingat istrimu pada masa mudamu. Beda enggak cinta setelah kita umur 40, 50, 60 gitu ya, sama waktu umur 20, 30. Sama enggak? Harusnya sama, harusnya gitu ya. Harusnya sama. Banyak anak-anak kalau lihat mama papanya lagi ngopi berdua, pegang-pegangan tangan, jangan dibilang cie, jangan. Meris kok ketawanya begitu, pasti pernah nih. Kan itu sedang mengenang masa muda, artinya cintanya masih seperti yang mula-mula. Karena dia melakukan apa yang dulu pernah dilakukan. Nah, dengan Tuhan itu seperti itu. Ada orang yang sudah menurun kesetiaannya, sudah menurun semangatnya. Pemulihannya bagaimana? Ingat, dulu pernah melakukan apa waktu awal-awal percaya pada Tuhan, waktu awal-awal semangat melakukan apa? Ya lakukan itu lagi. Hal yang sulit? Bukan. Melakukan yang pernah kita lakukan. Pemulihannya seperti itu. Ketika kasih yang mula-mula begitu membara, penuh semangat, bergiat apa saja dalam segala bentuk, dalam segala hal untuk Tuhan. Dulu. Ya, dulu pernah seperti itu. Lalu saudaraku, sekarang mari kita kembali melakukan seperti yang pernah kita lakukan pada masa kita jatuh cinta kepada Tuhan. Ya. Terus kita nyanyi, ku jatuh cinta padanya dalam dan dalam dan. Terus orang Batak nyanyinya, ku jatuh cinta padanya, tambal ban dalam dan yang tambal ban semangat. Karena memang banyak rekan-rekan kita menyemangati diri dengan caranya sendiri. Salah satunya ya ini, saudaraku, ku jatuh cinta padanya. Cinta pada apa? Pada pekerjaannya. Semua pekerjaan kalau dilakukan dengan cinta, itu pasti menghasilkan, mendatangkan berkat buat kita. Karena itu mari kita kembali pada kasih yang mula-mula dengan melakukan apa yang pernah kita lakukan. Ada saudara-saudara dulu yang setia banget ke gereja, tapi bisa dalam tahun ini setelah dilihat kok udah mau akhir tahun baru 30 kali ke gereja misalnya. Waduh, tahun lalu hampir 50 minggu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, lakukanlah apa yang pernah lakukan. Bulan Desember no absen, present terus. Ayo semangati diri sendiri, ya, semangati diri sendiri. Jadi ada berapa kali Desember?
Kita menutup tahun di bulan Desember ini dengan 7 kali kebaktian. Lakukanlah apa yang pernah engkau lakukan. Ya, lakukanlah apa yang pernah engkau lakukan. Dulu kita doa. Senang saudara kalau dibilang doa Rabu. Saudara mau melakukan, mau dipakai latihan sama anak-anak nanti kan. Jadi tahun depan kita lakukan apa yang sudah pernah kita lakukan. Ya, baik. Matius 12 ayat 20. Buluh yang terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Tuhan Yesus akan menolong semua orang yang rindu untuk dipulihkan. Amin. Dia akan menolong setiap orang yang rindu untuk dipulihkan sampai orang itu benar-benar bangkit. Dia enggak mau orang yang semangatnya mulai melengkung langsung dipatahkan, enggak. Dia enggak akan membuat orang yang semangatnya mulai pudar terus dipadamkan, tidak. Alkitab mengatakan buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu atau lampu yang pudar tidak akan dipadamkan. Buluh yang terkulai itu sebuah gambaran orang yang lemah dan putus asa. Tuhan tidak akan biarkan. Yesus pasti menolong dan memberi semangat untuk bangkit dan tegak kembali. Siapapun saudara pagi ini yang sudah merasa kurang semangat lagi, ke gereja tapi enggak semangat gitu loh. Berkorban tapi enggak semangat. Rasanya ya udahlah. Itu saudaraku. Tuhan tidak akan membiarkan saudara semakin jauh dalam kejatuhan. Tuhan bilang buluh yang terkulai itu enggak dipatahkan. Sumbu yang pudar menjadi gambaran dari orang-orang yang tidak punya harapan. Harapannya sudah hampir padam. Saudara-saudaraku, ada pagi ini yang mungkin saudara yang harapannya mulai kabur, harapannya hampir padam. Tuhan menjumpai orang-orang yang mengalami keadaan demikian. Tuhan menjumpai untuk menumbuhkan kembali harapan yang hilang dan memberi harapan baru. Bapak Ibu Saudara, marilah kita perbaiki apa yang masih kurang dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita perbaiki yang masih belum maksimal, kita tambahkan yang masih belum maksimal. Baik dalam ibadah kita, baik dalam pelayanan kita, dalam korban kita, dalam ketaatan kita. Kita tingkatkan potensi diri untuk semakin taat dan setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau menjumpai kita pagi ini untuk membangkitkan semangat kita, untuk memberi harapan baru supaya kita dipulihkan, dibangkitkan menjadi orang Kristen yang menang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita sama-sama berdiri. Mari kita buka hati agar Tuhan punya kesempatan untuk menyelidiki hati kita. Buka dengan jujur, akui kekurangan-kekurangan. Jangan menganggap diri benar. Jangan menganggap diri sudah sempurna. Jangan juga melihat kekurangan orang lain. Lihatlah kekurangan diri sendiri dan itu bawa pada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita untuk memperbaiki. Tuhan mau memulihkan kita. Beberapa saudara datang dengan keluh kesah, kehilangan harapan dan tidak semangat lagi. Jumpai Tuhan. Pagi ini buluh yang terkulai gak dipatahkan, api lampu yang hampir padam, yang setelah pudar tidak dipadamkan. Tuhan akan menegakkan kembali semangatmu. Tuhan akan menyalakan kembali semangat dan harapanmu. Milikilah kerinduan untuk dipulihkan. Milikilah kerinduan untuk membalas kasih Tuhan. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur pada. Oh, dengan apa? Apakan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku. Kita angkat tangan kita, katakan, dengan apa kan ku balas? Kita angkat tangan kita. Oh, tanyakan pada Tuhan. Yes, amin. Haleluya, haleluya. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan. Nanti Herlina pimpin kita dalam doa. Dengan apa kan kubalas? Dengan apa kan kubalas? Segala kebaikanmu. Yes. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Yes, dengan apa kan balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Amin, 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 haleluya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, genap hidup kami bersyukur Kau sangat mengasihi kami. Haleluya, haleluya. Engkau sangat mencintai kami. Hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, Engkau menjamah kami. Amin, amin, amin. Hampir kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Kau yang paling tahu Tuhan pribadi. Kami dengan harapan yang putus, kami yang datang dengan yang kehilangan mula-mula. Kau sudah menegur kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami unik. Haleluya, haleluya. Banyak hal yang membuat jauh dari Tuhan. Haleluya. Tapi pagi hari Kau menghampiri kami dengan Amin. Tuhan. Haleluya. Dan kami karena Engkau mengasihi kami. Amin, amin. Engkau sangat mencintai kami Tuhan. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kalau kami sudah kehilangan kasih kami yang mula-mula. Mungkin kami rajin datang beribadah. Kami memberikan persembahan-persembahan kami kepada Tuhan. Tetapi itu semua tidak dilandaskan dengan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Haleluya. Tapi pada saat pagi hari ini terima kasih Tuhan. Kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula itu. Yes, amin, Kami amin, mau amin. melakukan apa yang dulu kami pernah lakukan Tuhan. Dan kami mau setia kepada Tuhan sampai kepada Amin, akhir hidup haleluya, kami. haleluya. Kami tahu perjalanan ini tidaklah mudah Tuhan. Tapi kami punya Tuhan yang akan menolong kami, meneguhkan kami, menguatkan kami untuk tetap kami melakukan segala sesuatunya dengan kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Terima kasih Uraikan Tuhan. firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Mampukanlah kami ya Roh Kudus untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Bantulah kami untuk hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak Amin. orang. Haleluya. Sehingga lewat hidup kami, orang boleh melihat bagaimana Tuhan nyata dalam hidup kami. Yes. Terima Haleluya. kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau membalas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami dengan memberikan hidup kami kepada Tuhan. Melakukan apa yang baik seturut dengan kehendak-Mu dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pakai hidupnya senantiasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga dimanapun hamba-Mu berada, boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Pakailah hidup kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan jadikanlah kami hamba-Mu yang setia melakukan apapun yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan sepanjang hidup kami sampai kami bertemu dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam ibadah ini. Kami menyerahkan pada pagi hari ini Ibu Bintang yang tadi malam sakit pada pinggangnya dan saat ini dibawa ke rumah sakit. Kami tidak tahu kondisinya seperti apa, tapi satu hal yang kami yakin bahwa Tuhan menjamah Bu Bintang. Tuhan memberi kesembuhan Bu Bintang sehingga pulih kembali. Karena itu kami berseru panggil nama Tuhan, mengusirkan penyakit yang membuat rasa sakit di pinggang itu begitu nyeri. Kami perintahkan, hai penyakit, pergi dari tubuh Bu Bintang. Pergi dari pinggang Ibu Bintang, darah Yesus sembuhkan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat seluruh jemaat yang hadir, memberkati jemaat, terutama dalam ibadah ini, memberkati jemaat dalam persiapan-persiapan untuk Natal. Tuhan menolong baik persiapan-persiapan di gereja, berkati jemaat juga dalam persiapan-persiapan di rumah. Persiapan-persiapan yang dilakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena jemaat mengasihi Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya. Mereka ingin bersyukur merayakan kelahiran Tuhan dengan sukacita. Berkati jemaat, Tuhan tolong cukupkan apa yang diperlukan biar Tuhan semakin dimuliakan. Berkati korban persembahan anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Balas berlipat ganda, berkati persepuluhan anak-anak-Mu. Balas berlipat ganda sehingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha. Kami berdoa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,